والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم تقبل قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يكون واغفر لنا ما لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan bermacam-macam kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah SAW, dengan berkah maulid, dengan berkah sholawat, dengan berkah tawasul kepada para wali, mudah-mudahan jadi sababiah diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kita, dibersihkan hati kita, dijembarkan rezeki kita, kabul segala hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala fi hadzal kitab wala al-faqru bi ghairi qana'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkuran nas wa habba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin muzawarata man jawaraka takun musliman wa akila dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Qala Abdullah bin Mubarak, izharul ghina fil faqri ahsanu minal faqr. Selanjutnya yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang ke-8, walal faqru bi ghairi qana'ah. Tidak ada baik-baiknya kefakiran tanpa adanya sifat qana'ah. Jadi kefakiran itu enggak akan keren. Kefakiran, kesusahan itu tidak keren dan tidak berbuah kebaikan kalau tanpa diikuti dengan sifat qana'ah. Apa itu qana'ah? Qana'ah itu merasa cukup. Jadi kita ini hidup ini sekarang ini ibarat kantong itu bocor terus. Ibarat kata kalau kita punya karung, karungnya bocor terus. Kita punya ember, embernya bocor terus. Ini kebutuhan kita ini bocor terus. Kenapa bocor terus? Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita ini terkadang kita suka lalai, peruntukannya gak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kalau seandainya rezeki yang Allah berikan kepada kita digunakan khusus
dan benar peruntukannya untuk urusan yang memang jelas peruntukannya, maka rezeki yang Allah berikan kepada kita itu gak akan bocor. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi permasalahan kita selama ini di Indonesia, khususnya di diri kita pribadi masing-masing, susahnya itu bukan karena nggak ada rezeki, tapi karena bocor tempat rezeki itu. Kalau udah bocor, kira-kira air kemana kira-kira? Udah kemana-mana itu. Bener nggak kira-kira? Jawab. Kebanyakan kita ini kantongnya bocor nggak kira-kira? Ayo dah. Makanya pertanyakan sama diri kita, sebelum kita dapat rezeki, harus dikasih tahu diri kita ini, kalau gua dapat rezeki ini untuk apa? Tanyain diri kita. Nih yang kerja-kerja nih, yang belum pada kerja, tanyain diri kita, gua mau kerja, kira-kira gua kerja kan mau dapat gaji, buat apaan gajinya? Usaha, yang mau usaha sebelum buka usaha pengen dapat untung yang banyak, tanyain diri kita, gua usaha pengen dapat untung, pertanyaannya untung buat apa? Karena kalau seandainya kita kerja nggak dipertanyakan ini kerja gajinya buat apaan, walaupun gaji banyak tetap bakal bocor, pasti bakal kurang. Usaha kita, usaha bagus, usaha banyak, bocor, tetap nggak bakal cukup. Kenapa? Karena duit ampar-amparan. Makanya tanyain diri kita, yang bikin susah itu rezekinya apa lagu kita? Coba jawab. Yang bikin susah kita, rezeki kita yang kurang apa lagu kita yang kebanyakan? Hah? Jawab, bukan aku nanya doang. Kebanyakan nih kita nih yang bikin susah kita nih, ngerasa susah kagak bisa tidur. Ya kan, puyeng bogono begini, rezeki kita yang sedikit, apa lagu kita yang kebanyakan? Kan lagu kita yang kebanyakan, betul. Ya Allah, kita liatin si Zionis, ono abis-abisan gempur Libanon, Nusra apa, waduh, Iran habis. Saya tanya, mereka prinsipnya ngapain tuh begitu? Urusan apa aja Pak? Akidah. Israel ngebom akidah dia tuh. Wow, ideologi dia. Iran sama, hebat itu negara Islam paling hebat dia itu Pak. Gagah coba. Ngejagain Palestina apa coba? Ideologi hebat, diembargo habis-habisan oleh Amerika, tetap bisa bertahan. Bahkan hebat, ditakutin oleh orang-orang kafir. Kenapa? Fokus, kantong kagak bocor. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Palestina, waduh habis 10 tahunan dibom, orang habis. Kenapa coba? Masyarakat kantongnya kagak bocor. Kalau kita, hah? Lah bujuk, lah negara tentram sentosa sih. Waduh. Kenapa kita bocor? Karena kebanyakan lagu. Duit dikit kagak boleh ngeliat barang yang bagusan dikit. Main nawar baik. Punya duit dikit orang boleh, punya tempat, punya ngeliat tempat wisata dikit orang boleh. Hawanya pengen datengin baik. Betul. Padahal kita butuh nggak begituan? Butuh kagak? Orang butuh, mau lempar aja orang butuhnya, orang ada. Kenapa? Karena kantong kita belum siap masalahnya. Kecuali duit kita udah kagak kehitung, nih duit, nggak boleh begitu. Lah duit kita masih kerayap sih. Coba dah, pikirin dari kita dah. Kita kadang membeli sesuatu hal yang kagak perlu. Kita membeli sesuatu hal yang kagak penting. Udah duit habis baru merengut. Bengong bayi begini. Aku bengong aja, gak punya duit. Udah kemarin
mobil anu lah mau dibutuhin kagak. Karena kenapa begitu? Karena kebanyakan laku. Jadi kalau mau hebat, ideologi jagain. Ideologi kita nih, bahkan seorang suami itu masuk ketika dia kerja mati itu sakit, tetapi niatnya itu untuk menafkahi, bukan bergaya-gaya, bukan. Kita yang usaha rame, bersyukur, barokah, pahala ngalir. Yang usahanya sepi, sabar, dia tetap istiqomah, tetap dapat pahala, kesabarannya. Kenapa? Menafkahi masalahnya. Kalau kita kebanyakan buat apaan? Belagu-lagu. Karena akhirnya kebanyakan lagu, akhirnya sengsara. Ayo, kita ini umur kagak tahu kapan kita mati, kita kagak tahu. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada kesempatan, hati-hati. Allah ngasih rezeki itu cukup. Bahkan dengan lafaz la in syakartum la azidannakum, kita bersyukur kepada Allah. Lah kan kita bagi pada sedekah ini. Apalagi kalau lebaran, Masya Allah, orang cenduk ahli surga semua. Amin. Mana buktinya ahli surga? Lo bujuk sampai disatuin sedekahin. Ketemu bocah kecil 2.000, bocah kecil lagi 2.000. Betul kagak? Udah nyiapin, bahkan hebat udah nyiapin. Bocingan udah nyiapin, kagak yang jelek, yang cakep. Lebaran masih lama, duit udah ditukerin. Betul kan? Betul. Ada yang kagak nukerin, kagak. Itu jelek dicuci sama dia, digosok. Biar kelihatan cakep, biar bocah pada seneng. Wah itu pahalanya gede itu. Pahalanya gede. Ke anak kecil nih hebatnya. Ada orang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin curhat, bahasa pengen. Bagaimana pendapat engkau tentang kesalahan dosa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, dosa apa? Siapa yang ceritanya kagak enak? Parah. Dosa apa? Parah. Kata Rasulullah, separah apa? Parah pokoknya. Separah apa? Parah, yang parah, yang terparah dari yang parah. Kata Rasulullah, kalau begitu aku gak mendekat denganmu. Jauh, pergi kau, minggir. Yang mendekat aku jangan. Aku gak mau dekatmu, yang pada akhirnya Allah bukan aja, aku terkena imbasnya. Pergi. Diusir ke orang sedih, nangis. Saking gedenya itu kesalahan, dosa, sampai gak sanggup Rasulullah turun di malaikat Jibril. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kenapa kau usir dia? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkifarati segala kesalahannya. Kata malaikat, kata Rasulullah, malaikat Jibril, apa kifaratnya? Dia memiliki anak masih kecil, dia merawatnya, dia menjadikan nafkah. Bayangin coba. Itu kiparat habis, itu baru kiparat itu. Jadi ketika kita ini masih punya anak kecil di rumah, kita nafkahin, itu kiparat itu. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangin kemarin di bulan Syawal habis-habisan kita itu. Masya Allah, ada yang nyiapin 100.000, betul? 2.000-an semua kalau dikumpulin udah berapa lembar itu? Berapa lembar? Kalau 100.000-an, 50 dunia, 50 lembar, udah 50 bocah itu yang pada senang. Walaupun cuma 2.000 karena diapalan dibungkus pakai amplop selamat Idul Fitri, lo sudah senang banget pas lihat bisa 2.000. Tapi kan senang duluan itu bocah, betul. Apalagi pas lihat ternyata 20.000, waduh semangat. Satu orang, ntar lo muter ke rumah siapa? Oh ketemu si Anu, dikasih, udah ahli surga semuanya. Tetapi bahayanya setelah itu
kita kotori dengan kebocoran-kebocoran sesuatu yang nggak penting. Anak kita nih udah dapat itu luar biasa tuh, betul nggak? Bocor tuh kantong, rezeki udah banyak, bocor kantongnya. Tengah malam kelayabannya. Apa kira-kira yang paling enak? Duit banyak coy. Beli apa kira-kira nih yang belum gua makan? Itu kira-kira tuh kalau ada pala kebo dikecapin dibeli itu. Saking ada duit, itu kan kita begitu. Keluarga begini, nak kamu udah berapa nak? 1 juta. Nah kamu udah berapa nak? 800.000. Kamu udah berapa nih? Udah kita kumpulin. Berangkat ngeliat mbak. Kemana? Ragunan. Kira-kira, mohon maaf, kira-kira itu bocor apa kira-kira itu penting gak sih sono? Pertanyaan saya, penting apa kagak? Lah kadang repotnya mama sekarang sampai pada mahal komplain. Gua bingung kadang. Urusan begituan komplain, bawang naik komplain, beras naik dikit komplain, minyak naik dikit komplain, gas naik dikit. Lah lu buang-buang duit kalau komplain. Saya tanya itu duit kalau dipakai buat jalan-jalan dibandingkan buat beli cabai 2 kali dapat nggak kira-kira? Lo bisa cakap, kering ini tuh buat 3 kali udah bisa habis. Apa itu beli garam? Dagang perusahaan jadi agen. Tapi kan kita gak begitu, kita mah tadi bocor. Akhirnya kefakiran, kemiskinan kita ciptain sendiri, bukan Allah yang ngasih, kita sendiri ciptainnya. Kenapa? Kubur nikmat masalahnya. Hati-hati, ayo coba sadar diri dah. Akhirnya keyakinan kita rontok. Kenapa? Karena kita lebih memilih pengen dilihat oleh orang wow. Jadi kalau ngeliat orang berangkat naik mobil, bukan punya berpariwisata, kita goyang langsung. Soalnya kita kapan berangkat kita? Lah kita kapan? Kita kapan? Lah orang lagi hari ini udah punya duit, lah kita emang duit kita segitu-gitunya. Lah jangan dipaksain. Kalau dipaksainnya apaan? Bocor kantong. Pulang ngapain pas pulang? Bengong. Udah bengong ngapain? Komplain. Ngeliat ke dapur, ya minyak mahal. Mau minyak mahal. Apa? Orang bisa salahin kalau jelas. Itu kan duit banyak mah. Beras naik, minyak naik, emang duit banyak. Kira-kira komplain kagak? Ya orang duit banyak, yang penting barangnya ada, kan begitu orang mah. Lidah barang kagak, duit kagak yang kusut. Itu kelakuan siapa? Kita kefakiran, kita ciptain sendiri. Makanya orang kalau udah merasa cukup mah hidupnya tenang. Enak banget. Tanyain coba yo, sekarang ayo anak muda nih, ayo ente mau ngapain ente cari duit buat apaan? Malu ente Israel, Zionis, lah hebatan dia malu. Dia tertib administrasi, peduli dengan keyakinannya. Lah kita ngaku doang umat Islam, ngaku doang umat Rasulullah, maklum peduli agama kagak. Betul. Apa men? Ya mohon maaf. Jadi tanpa qanaah gak akan bisa merasa cukup. Bahaya, nanti akhirnya selalu hidup kita itu susah. Kenapa susah? Karena Allah cabut keberkahan itu. Orang susah belum tentu susah. Orang belum punya duit belum tentu susah. Orang punya duit belum tentu senang. Bagaimana berkahnya? Makanya ayo kita ini mau sepada hidup ya Allah. Ya nyai perlu apa lagi emang? Itu orang paling terlagi pampers. Entar yang dibutuhin namanya nyai apa? Yang setiap hari yang dibutuhin apa? Cuma pampers. Makan doa ya. Bikin tape uli, biasa tape uli, emang udah kagak giginya. Betul, pencernaan udah kagak stabil ya kan? Iya kan, mau ada apa, ada wajib orang. Ada tapi mencret, makan tape uli mencret. Saudara bikin rendang kita dibagi, habis dilihatin doang, dimakan kagak, muter bae itu.
sini nyangkut, orang ketelan. Akhirnya ngapain? Dimut-mut doang. Habis, ini kecap udah habis, terus semur buang, lepein. Kasih kucing muntah makan kali. Mabuk bukan? Lah, kucing orang doyan. Lo bujuk akhirnya apa? Nostalgia ke masa lalu. Udah gua mau doyan, udah jam-jam beliin gua daging gua begini. Apa? Bikin mie gua sayur bening daun katuk. Lemak yang mau netein baik, mau kecil emang. Mau daun katuk emang gua makan ketelan. Kalau nggak daun katuk, daun apa itu namanya? Nah, yang kira daun katuk. Yang kira daun katuk. Daun kelor. Udah bening baik. Terus beli apa lagi? Udah beli beno, oyong kalau udah keras, mau beli beno ituannya. Apa namanya? Teman nasi oyong, labu. Udah bikin labu, makanan begitu, nasi juga jangan terlalu keras, lembekin kayak bubur. Emang begitu. Yang penting satu, jangan ketinggalan. Apa? Pempes. Karena bentar lagi udah orang kuat. Lah, mau ngapain? Hidup kita cuma begitu doang. Lah kita yang ente, mudah-mudahan jangan begitu, jangan merasa bangga ente. Lah bentar lagi bakal begitu. Makanya dari sekarang kita siapin, mumpung ada kesempatan untuk ibadah, ya kita ibadah. Mumpung ada kesempatan kita berbuat baik. Mudah-mudahan kemarinnya, baik kita mana kecil, mudah-mudahan jadi kifarat, amin. Bocah kecil pada senang, mudah-mudahan jadi kifarat, amin. Mudah-mudahan segala macam kelalaian kita dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk merubah diri kita biar kita selalu bersyukur dalam arti menggunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan. Saya cerita boleh dikit. Ada pengusaha aslinya mah orang Jawa Timur atau Jawa Tengah, tapi ini orang sekarang domisilinya di Jawa Timur. Beliau punya 6 saudara dan orang Jawa ini mah. Dia maksa pengen kuliah, dia punya adik 5, dia pengen kuliah. Kata babanya, emang orang susah jangan kuliah, apalagi ke Jawa Timur, jauh kau merantau. Daerah mana? Daerah Jember. Akhirnya apa? Kata kau nggak bisa, kalau kau berangkat hari kau jangan pulang. Emang nggak bisa, bukan kau boleh pulang karena dikutuk jadi maling kudang, bukan. Emang orang susah. Ya udah ya, tapi aku minta tolong dibekelin. Ya udah, dibekel babanya itu 1.500. Berangkat neongkos, kemudian babanya datang ngasih duit 100.000 untuk sebulan. Dapat 2 bulan kemudian babanya datang lagi ngasih duit 200.000 untuk apa? Warisan dia. Nah, ini bapak nggak bakal ngasih lagi. Kalau kau mau kuliah, kalau kau ingin berhasil kuliah, satu syaratnya kau pasti berhasil, dan sudah berhasil kau kuliah. Apa? Kau sudah bisa makan dengan sendiri. Kau bisa makan cari sendiri. Berhasil kau kuliah. Lulus tidak penting secara akademisi, tapi kau sudah lulus karena kau udah bisa makan sendiri. Ini 200.000 sebagai warisan karena rumah udah dijual, karena ibumu utangnya banyak, bukan ibunya boros, emang orang susah, makanya bapaknya nggak boleh kuliah. Akhirnya siap, kepalanya puyeng, akhirnya dia kerja apa aja. Itu setiap hari ke kuliahan ke kampus, itu jalan kaki 10 km setiap hari. Bingung dia di rumah, habis bingung tidur di depan ruko orang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihatin ada developer koran, dilihatin nih bocah setiap hari lewat sini, kayaknya jauh juga jalan. Ditanya, mas kadio mas, kesini mas, dari mana? Saya aslinya Jawa Tengah. Terus kesini ngapain? Saya kuliah. Terus tinggal di mana? Saya tinggal di situ. Tidur. Kalau malam di mana? Di situ. Terus tiap hari jalan kaki 10 km, betul. Terus saya nyelesin buku itu harga diselesin harga 500.000. Itu udah 3 tahun orang laku-laku itu buku satu pun. Yang bukunya waktu 500.000. Dia bengong baik. Terus jalan terus karena penyemangat saya. Mas begini aja.
Mas sekarang besok ini mulai bisa saya terima nih, mulai sekarang nih Mas jadi bagian saya, besok jualin koran. Karena ini kata si developer koran, ini potensi nih orang 10 km bisa berapa banyak lewatin orang itu. Nawarin merah jalan kaki dia. Jadi saya nggak punya uang, udah katanya gampang saya modalin dulu. Hebatnya ini orang tekun, itu dapat sehari 2.000 laku nih orang. Nyari langganan sampai dia menghasilkan langganan yang banyak. Akhirnya dia mulai membeli sepeda. Di saat dia ingin membeli sepeda, kata bosnya, kau jadi developer koran aja. Dia bilang begini, saya nggak sanggup bos. Bagaimana kalau bos menyediakan kepada saya tempat, tapi saya nggak punya uang, bayar ntar saya cicil. Dengan kalau koran aku tiap bulan saya kumpulin, saya akan cicil ke bos. Kata dia, ya udah, kata si bos ini, ya udah, nyewa ruko. Lagi enak-enak nyewa ruko, datang saudara dari kampung, adiknya datang dari kampung, sambil bawa surat. Nah, ini adikmu kutitipkan kepadamu, 2, tolong kuliahi dia, kau didik dia, kata bapaknya. Ini adiknya 1 cowok, adik sedekat dia cowok, 1 lagi cewek. Ini berita fakta itu. Ini buat pelajaran kita luar biasa ini. Berjalan. Akhirnya dia gak cuma jadi agen koran, dia coba-coba itu jadi sales perabotan. Pokoknya apa aja dia salesin pokoknya. Makin banyak dapat relasi. Alhamdulillah dia ngomong ke bapaknya, ngirim surat bahwa saya kuliah sudah beres dan saya berhasil kuliah. Itu kuliah dapat nilai yang paling rendah dan dia bersyukur. Dia lulus tapi dapat nilai yang paling rendah. Dia bersyukur bahwa gue sukses. Kenapa? Karena gue udah bisa nyari makan sendiri. Adiknya dia didik. Singkat waktu dia mulai dapat kontrakan, bukan lagi ruko tetapi kontrakan khusus. Akhirnya dapat 6 bulan, 7 bulan sampai 2 tahun. Bapaknya ngirim lagi adiknya yang gue dari kampung lagi, disuruh dirawat sama dia. Tempat sempit begitu, dia akhirnya mengatur waktu tidur dia itu 2 jam. Punya duit diputar lagi, adanya diajarin, kalau kau mau hidup, kalau kau ingin kuliah, kau dagang koran. Kalau kau ingin hidup, kau jadi sales ono. Kalau kau ingin hebat, kau harus begini. Jangan malu, yang penting halal. Bismillah, dia punya jampe, Allahumma ala haqqa wa tunatiba wa anal batila wa jumlatinaba. Dia punya pedoman itu. Ya Allah, kalau emang cuma dia punya tafsiran sendiri. Kalau memang tujuan ini baik ya Allah, kau redoi ya Allah. Cuma ketika tujuanku nggak baik ya Allah, cita-citaku nggak baik ya Allah, semoga engkau relakan hatiku untuk melepaskan segala cita-citaku. Motivasi jalan akhirnya berkembang. Singkat waktu dia berhasil bikin toko kelontong. Karena punya langganan bagus, agen-agen hebat, sampai ke distributor, dipercayakan. Akhirnya dia jadi agen gede. Akhirnya dia buka cabang sampai Probolinggo, sampai ke Ponorogo, sebegitu jauhnya. Hebatnya sampai Saiki dia punya mall yang sangat besar. Sekarang orangnya masih ada, punya mall di Jawa Timur. Hebatnya dia seluruh Jember itu area dia dengan keluarganya, anak dan istrinya. Adik-adiknya itu di luar Jember, pokoknya semua area Jawa Timur selain Jember dipegang sama kekuasaan ini. Satu main di perabot, main di sembako, main di pakaian, kemudian main di alat-alat material, semua elektronik dia main atas nama keluarga dia. Apa yang ingin seperti itu? Ingat ya, penghasilan dia ketika ditanya hari ini, Pak Haji, dia haji, berapa uang yang Anda punya hari ini? Saya punya uang hari ini 500 miliar.
500 miliar, tapi seperak pun tidak ada di ATM saya, tidak ada pun di kantong saya atau di berangkas saya, semua saya jadikan aset. Kenapa? Dia bilang begini, alhamdulillah saya punya istri, walaupun kelihatan uang banyak, orangnya nggak neko-neko. Kalau orang-orang seminggu sekali ngajak ke Dupan kemana, istrinya kagak. Paling 2 minggu sekali, paling dia mau pengajian. Itu pun dia jalan kaki, mentok-mentok naik motor kalau pengen. Terus kenapa itu uang aset begitu luar biasa? Satu tujuan saya mah, saya pengen rasa syukur saya karena saya terlahir dari orang susah dan saya diberikan kesempatan oleh bos koran waktu itu, saya diberikan lapangan pekerjaan. Maka hari ini saya ingin mempermudah masyarakat Jember agar membeli bahan-bahan kebutuhan pokok mereka itu dengan harga yang murah, kemudian dengan cara yang mudah, dengan akses yang mudah. Kemudian saya ingin membukakan lowongan pekerjaan untuk orang-orang sekitar. Berarti Pak Haji sudah segitu banyaknya? Enggak, karena saya tahu besok saya mati dan anak-anak pun sudah paham tentang bab itu. Ini begitu luar biasanya orang yang punya duit 500 miliar kagak belang-belang. Lah kita lagi ya Allah ya Karim, 500.000 juga kadang-kadang. Betul kagak? Jawab. Boro-boro 500 miliar, 500.000 juga kadang. Sodakoh bonceng aja juga kadang. Mau laku-lakuan orang pantas. Mohon maaf, saya nggak cerita itu. Haknya kayak ditampol, klop kayak ditampol kita. Lu jangan sombong. Orang kaya juga bertingkah, lu kudu bertingkah malu. Ini cerita motivasi bahwa ketika orang berusaha dengan tujuan baik dan mengandalkan Allah, pasti bisa sukses. Tapi kita ini kadang meninggalin Allah. Dia ahli wirid, rajin banget dia. Wiridan luar biasa. Orang-orang sukses itu wiridan. Tapi kalau kita kadang kebanyakan lagu sampai lupa wiridan. Kenapa? Karena kegedean lagu. Walaupun orang kaya, pulang dari Batu dia memang pulang, ribet urusan. Ayo wiridan jangan ditinggal. Orang-orang kaya semuanya dalam dari wiridan. Dan mereka hidupnya banyak lagu. Akhirnya dia membantu. Target dia begini di Jember. Pokoknya saya mau keluarga cita-cita mau bangun masjid. Pokoknya dia mau udah jadi donatur, wah mantep pokoknya mah. Udah kagak kenal dia. Jadi donatur hebat. Terus kenapa itu dunia begituin? Karena saya masih hidup. Biar saya mati, saya nggak bisa sedekah lagi kalau mati. Sekarang saya waktu. Terus kenapa nggak bikin bogono begini? Nggak bisa. Malu saya sama Allah. Ingat zaman susah. Saya tidur di depan toko, datang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tidur di depan toko. Sekarang saya sukses di Jawa Timur walau lagu-laguan. Malu saya sama Allah. Itu punya mall. Lahannya 1000 meter dibikin mall 3 lantai. Yang hebatnya di zaman Covid, orang-orang lagi pada ketakutan Covid nggak bisa keluar. Dia sama tukang itu bikin mall 2019 kali Covid. Orang pada lockdown kagak bisa keluar. Kalau dia pokoknya bikin. Hebatnya itu orang. Kenapa punya keyakinan? Wirid. Hubungan dengan Allah begitu luar biasa. Amalan dia istighfar, sholawat, sodako, jangan melawan sama orang tua, hormat sama orang tua, sukses. Saingan dia banyak, itu menurut kita, menurut pandangan Allah, gimana gak ada saingannya? Betul. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Perlu saingan? Enggak perlu. Saingan itu menurut kacamata kita, menurut otak kita. Allah kasih rezeki, gak ada saingannya. Tapi karena beliau tidak bocor kantongnya, maka sampai sekarang itu barokah. Sampai sekarang orang masih ada. Umurnya sekarang 70.
Masih ada orang? Saya dengar tuh, keren. Oke, siap. Oke. Cuman beliau melewat begitu, kalau saya namanya santri, saya mah jalannya jalan kesantrian. Kalau beliau begitu caranya, ingin memuliakan orang, ingin berbakti kepada orang, tapi melawan pekerjaan. Kalau saya, karena sama santri, cuma ini misalnya. Nah, tanya sama diri kita ini apa yang kita lakuin untuk Rasulullah, untuk agama apa yang kita lakuin? Beneran loh, orang-orang kaya itu semakin mereka kaya itu semakin tawadhu mereka. Kalau ada orang kaya sama mau berkaya belum, baru cuma katanya doang, belum. Orang kaya mau dapat tahu. Kalau kita kan cuma mohon maaf ya, lagunya doang kayak orang kaya, lagunya betul, ya betul. Kadang duit GoPay juga 4 betul. Betul ya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semua, amin. Mudah-mudahan dihilangi yang terasa. Hati-hati sama anak, itu godaan nih bocah kampret nih. Kayak begini bawa nih. Aku mau. Wah. Oh, no, orang-orang kaya yang terkaya di dunia aja, maaf. Ini orang terkaya ke-6 di dunia nih, yang ke-6 di dunia, ke-6 terkaya. Anaknya dibilangin, aku bisa sukses begini karena menjaga pendapatan. Jangan kau habiskan, jangan kau ora-urin. Lantai bocor lagi, habis ribet semua dengan kita. Dengerin, ke anak bilang begini, Papa, mau ngeliat uang. Wow. Bilangin, ngeliat kucing aja dulu. Kan sama bulu. Kucing doang ada tikus di atas, cari aja. Wah, tikus ada temannya lagi. Apaan? Cicak. Udah karena kita main begitu aja, cari cacing, kecoa banyak, udah kecoanya lu serang banget. Lengkap, cacing ada di kita mah. Betul nggak? Semut ada, kecoa banyak, tikus apalagi sekekian. Kucing di mana-mana boker pada kencing ya kan? Udah banyak, udah lebih daripada ragunan. Cukup, udah mulai tunggu itu baik. Makanya gue jalan, alhamdulillah. Dia kalau ke mall kalau jadi, ya Allah kalau jadi kan. Mengapa mata udah mau keluar ya kan? Gue kapiran daripada gue keluar daripada gue dikelek. Lalu pas santri bro, santri itu kalau punya duit buat beli kitab, buat bekal. Bagaimana caranya duit 300.000 bisa muat setahun? Begitu santri mah. Bagaimana duit 300.000 nih cukup untuk setahun? Ada kata si Gojar, bisa kusur bakal makan tuh misalnya gue. Ya udah jangan setahun 300.000, bagaimana caranya kuat untuk sebulan bertahan hidup. Bagus kan 10.000, iya berarti makan buat sehari 4 kali. Ya dosa mah. Waduh berbahaya, kagak berbahaya. Kan makannya yang penting kenyang. Betul. Iya nasi dia banyak, nasi sekarung ya kan. Garam gede ada urusan. Yang penting kenyang. Lah kita mah santri kudu ngeri. Karena rezeki kita sama tetangga kita, sama saudara kita, bahkan sama orang tua yang ngelahirin kita berbeda-beda. Itu yang perlu tuh. Makanya ya kan kalian nih semua niras kok ya kan. Ya biarin orang-orang pada jajan begono begini. Ente mah udah senyot aja udah ente mah. Ya, yang penting dingin. Enggak apa-apa. Yang penting dingin. Orang jual begono begini, ente beli cireng aja, cireng. Aman ditusuk apa ditusuk? Cilok, yang penting pedas gurih. Udah ini es nyender ente udah bersarai. Pojokan ponan kan enak banget sudah bener. Itu tidur kan? Iya bangun tidur boker ya kan? Beres. Iya mau ngapain lagi? Begitu dengerin. Orang-orang sukses itu mereka bijak ngatur duit. Jadi tidak ada kefakiran sebenarnya mah, tapi kita yang membuat kita fakir. Dan tidak ada manfaatnya fakir tanpa qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas.
jadilah engkau orang yang waro, maka engkau akan menjadi paling bagus-bagusnya ibadah manusia. Waro, sebaik-baiknya orang yang beribadah itu adalah orang yang waro, berhati-hati. Kata Nabi, wa kun qani'an takun askuran nas, dan kau harus menjadi orang yang qanaah, tentu engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Enak. Punya duit goceng, bisa jajan 3 macam, bersyukur ente. Bisa jajan es, yang kedua jajan tiktak, es 2000, tiktak 1000 gope ya. Gope dapat 2, kalau dicinyotin 2 jam mau habis bang botol. Beli permen sukus dapat 3, 1000, masih ada berapa itu? Masih ada 1000 kantongin buat tahun depan. Banyak duit kita, kona'ah, merasa cukup. Tapi kalau punya goceng langsung habisin begini, para bisa. Jangan. Kemudian wa ahabba linnas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan, dan jadilah engkau dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, takun mu'minan, tentu engkau akan menjadi orang beriman. Sayangin mereka, ada rezekinya banyakan dikit, jangan kita dengki. Saudara lebih sukses, alhamdulillah. Tetangga dapat rezeki, alhamdulillah. Tetangga dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dibolak-balik. Tetangga dapat rezeki, saudara dapat rezeki, kita gede. Ketika mereka dapat musibah, alhamdulillah. Waduh, beli berurusan. Jangan. Kemudian wa ahsana mujawarata man jawaraka takun musliman, dan harus membaguskan engkau kepada tetanggamu. Takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Sama tetangga kudu baik. Bang, tetangga kita bajingan, kudu baik. Godaan terbesar itu orang kalau mau diangkat kemuliaannya itu kadang diuji punya tetangga rese. Jadi bukan suatu musibah, bukan, itu anugerah. Kok bisa begitu? Karena itu adalah ujian. Setiap orang kita masuk naik makom, terus naik makom, maka jadi wali cepat. Jangan jalan tetangga begini-begini, jangan biarin liatin. Dan yang paling bagus kalau kita punya tetangga, ajakin kebaikan. Tetangganya nggak demen kita berbuat kayak begini-begini, biarin. Tetangga rese banget, biarin. Tetangga dengki, biarin. Karena syarat menjadi seorang muslim itu akan diuji dengan tetangga yang rese. Belum dianggap keren kalau belum diuji dengan tetangga yang rese. Belum diuji dengan tetangga yang nggak tahu diri, minta tolong, tapi kadang begitu, mesti ditolongnya dia begitu. Ada yang begitu, lagi butuh ada tanggapan tahu, begitu, sompret. Emang begitu ujiannya. Jadi jangan terlalu biasa aja, udah lumrah, habis mandi sepak, kayak permen karet, udah kagak mandi diapain? Udah gitu nempel di rambut lagi. Mau bagaimana itu? Karena kita dudukin lagi. Ya Allah, Nyai, ntar godaan sama anak begitu ya. Biarin anak bogono begini, mantu bogono begini. Biarin ujian. Emang begitu. Jangan bogono begini. Itu ciri kita. Jadi seorang muslim itu dites itu. Kemudian wa qila dhahika fa inna kasrata dhahik tumitul qalb, dan kalian harus menyedikitkan tertawa, karena banyak tertawa itu akan mengeraskan hati.
Makanya kita di sini alhamdulillah hawalan mulu ya. Hawalan, kita hawalan Cianjur. Kalau saya kan komplain loh. Itu sini tuh gimana tuh? Ngapa sih tuh dorong mati mulu, mati kagak ada pembahasannya. Dikit haul. Dengerin, kalau kita ini selalu mengingat kematian, maka hati kita itu kalau lagi punya masalah jadi obat. Lagi ada masalah nih, lagi begono begini, jadi obat kalau ingat mati. Kalau cita-cita lagi nggak tercapai, sabar begini, ingat mati. Enak. Ya. Jangan sampai lupain kematian, jangan, bisa bahaya, bisa kena sakit. Dan qala Abdullah bin Mubarak, dan telah berkata Abdullah bin Mubarak, izharul ghina fil faqr. Sesungguhnya menunjukkan kekayaan fil faqri dalam waktu kefakiran ahsanu minal faqri, itu lebih bagus daripada kefakiran. Nih mohon maaf, kita lagi susah, jangan nunjukin kesusahan, jangan. Mau kadang lagi susah masang statusmu, jangan. Kalau lagi susah, tunjukkan kebahagiaan kita, tunjukkan ke orang-orang. Jangan nangis jadi nangis. Oh, di rumah di kamar kunci, pakai gembok nangis, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar mah cekakak, cekikik, biar selalu orang mengira kita itu selalu bahagia. Biar orang selalu mengira kita itu nggak punya masalah, walaupun masalah datang bertubi-tubi, walaupun hati sedang duka. Lah jangan dibolak-balik. Ini mau status, nggak bisa digalau, serosot. Oh, sengaja orang biar tahu, diobral. Orang tahu malu, weh. WA kita, status WA kita sedih. Orang lihat kita kadang memuntah. Mau kita orang bakal kasihan kita begitu itu orang. Apalagi musuh kita gedek orang kita begitu ya, emang gedek lu mampus, rasain lu. Lah digituin. Hati-hati di kontak kita, nggak semuanya orang demen sama kita, walaupun dijohir demen, katanya suka begitu. Jangan. Apalagi di media sosial yang punya FB, yang punya TikTok, yang punya IG, masang status kesedihan, berharap orang mengasihati, keren. Gak ada yang begitu. Ada orang ambil di orang begitu. Nah, jangankan orang lain, kadang juga saudara, kadang enak kita begitu. Betul. Jadi mulai sekarang kesedihan taruh di dalam hati. Kalau mau curahkan di dalam kamar, dalam spitek boleh. Terserah itu mau kamar yang mana juga boleh. Mau curhat kalau kuat harus diluapkan, curhat. Tapi sama orang yang bisa dipercaya. Jangan curhat sama yang buke baskom, habis ember. Bukan embernya, baskom. Mulut bak. Orang curhat begini, tahu kagak? Si orang curhat sama gua begini. Jangan, privasi orang jangan suka dibuka. Orang boleh pantangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nguntungin kita semua. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita selalu dewasa dalam bersikap. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa kita jaga, kita pandai mensyukurinya, dan fokus dengan tujuan kita. Apa? Mati husnul. Apa cita-cita kita? Nyai, ending hidup kita kemana? Kuburan doang. Punya jilbab cakep banget, warnanya hitam. Orang mau diterima, iya mau. Kalau enggak dibuang sampah. Kita meninggal. Kasih, buat siapa? Mau nyanyi. Gue takut. Wah bagus sih Mas Madi.
kuntilanak. Kadang kasur kita kasur, spray aja spray, jangankan orang lain, anak bisa takut. Anak bisa takut, baju makbong, kos, jangan ada yang tersisa. Kasih ke orang, bukannya sedekah, bukan. Orang dia takut, keluarin semuanya. Ada yang begitu Nyai. Oh kata Nyai, kagak, saya mau begitu Ustaz. Yang Nyai masih ada kan yang ngomong. Berarti kedoain mati kalau begitu mah. Termasuk sama istri ke suami. So, ada orang istrinya mati, lakinya takut, ada. Spraynya bekas dia mati. Itu bekas dia mati. Ingkirin. Oh gak lihat. Ada yang begitu. Orang percaya. Ya mungkin di antara kita ini yang begitu kali. Dibuang-buangin. Nah jadi kalau dunia jangan terlalu banget berlebihan, jangan biasa-biasa aja, santai. Penting tujuan kita di surga. Jadi kalau entar nih, kan kalau 40 hari nih kita meninggal, kan 40 hari masih gantungan di rumah kita ngeliatin yang takdir siapa aja. Ini saya ngopinya di umur panjang, amin. Umur panjang, amin. Sehat walafiat, amin. Gue contoh. Kalau yang si Lukman lagi baik, gue contohin orang lucu kayaknya. Karena kalau Lukman jadi mending, jadi gondoruwo dia. Lukman saya contohnya jadi mending, Lukman bisa mati nih. Ya kan 40 hari masih gondoruwo dia, gue jadi gondoruwo. Seorang matanya hitam, ininya hitam, ya kan matanya merah. Orang pada kabur semua. Orang ada, cuma pokoknya emang kan ikutin anak kan begitu. Ikutin anak. Di depan gerbang baik begini metin, baik yang tahlilan siapa yang tahlilan yang pura-pura ketahuan sama Nyai, ketahuan dia ngobrol tuh mau masuk rumahnya, mau masuk rumah mau tahlilan, balik ngomong begini, namanya orang pada ngobrol kan ada baik habis tahlilan, ngomongnya orang mau tahlilan ngobrol sama orang belum nyampe, gue sama males loh Nyai ini orang apa yang ngomong aja nyampe gue tadi silakan yang mah bebas gue berdekat sama dia gue entar dia tahu berarti dia suaminya mau borok kagak percaya emang begitu. Makanya kenapa Allah dari mulai saat malam pertama 40 hari kita dikasih roh kita itu datang ke rumah kita biar melihat kelakuan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang selama ini kita bergaul sama dia. No, lu lihat kelakuan no, dia begitu sesungguhnya no. Makanya yang perlu bagaimana biasa-biasa. Kalau gedek jangan terlalu gedek, kalau sedih jangan terlalu lebay. Biasa aja kalau gitu ya jangan sombong. Ketahuan semua. Kelihatan. Ya. Gini baik. Entar naik tuh kalau bisa asar kamu asar nih mau maghrib depan pagar. Entar nih jam 9 malam sudah naik atas, atap mau atas pencer. Paling mantau. Entar yang baca lo. Ada yang baca sih beneran. Ada nih. Oke. Ada baca orang baca lo gini. Ini apa nih? Handphone dipain. Kalau orang tahlilan berarti dia. Tahlilan kagak? Kagak baca Yasin kagak? Ketahuan semua, ketahuan. Ya Allah, ngapain di datang ke rumah gue kalau begitu doang? Septik babi namanya kalau begitu. Lah orang pura-pura sih. Sekarang baik, makanya semua pesan saya kalau ngaji jangan terganggu orang. Kalau kita selamatan undang orang datang dikit kagak apa-apa, justru kita kontrol. Ngundang aja pada datang ngundang orang 1000 orang, yang datang cuma 12. Ketahuan itu orang. Baca yang benar makanya ketahuan begitu kan. Tapi orang kok tahlilan di pojokan udah begini baik. Yang ngobrol lupa yang punya bisnis sama orang, dia mulai tahlil, nyampe beres doa, dia mah gue ngobrol, amin. Oh udah men, amin men.
Tapi kalau makan kacang di keluarga paling banyak kita paling ngobrol. Ada dia giring situ semua di pojokan namanya juga. Lo kan sono teh diantri kue kan pojokan, kan ada putus-putusnya kan. Terus di pojokan dia, tahu sendiri dia pro budaya kan. Emang begitu, kita itu bakal ditunjukin. Makanya bertetangga itu hati-hati. Jangan tetangga kita begini biarin baik. Ntar kita mati, ntar ketahuan pas kita mati. Ganti. Ada orang datang tahlil. Wah, ini orang kagak berdoa, ada yang kagak tahlilan, kagak datang. Semuanya mantep banget. Ada yang begitu ketahuan sama nyai. Saya sih senang kata dia. Orang tahlil, kalau gua mah kagak dia mah. Tapi dulu mau mantep banget daripada itu. Tapi orang tulus dia. Ketahuan karena ini kan roh, udah ketahuan semua, udah ketahuan semuanya. Ketahuan, kenapa? Karena ketika kita tahlil, diundang sama tetangga, itu roh yang bisa dikeluarin rohnya. Kita itu sedang memberikan hadiah, bukan ke jasadnya, ke rohnya. Sedangkan rohnya ada di situ. Ada yang tahlil cuma malam ke-1, ke-3, ke-7 doang, ada ketahuan. Yang pertama lagi rame ya kan, gue jamuan. Kedua apa? Malam ketiga karena berhubung ada guntisan hadir banyak. Malam keempat head izin. Aku punya apa dah? Malam keempat. Nyai matinya di atas mati halus ya. Malam keempat ya apa? Berarti nggak ada di bocah kayak kudiknya rombongannya kan. Malam kelima orang ada, malam kelima nggak ada. Malam ke-6 kakak. Insya Allah besok kita cuma malam ke-6 doang. Wah, ada malam ke-7 sedih itu. Ada stres. Besok malam ke-7 siap-siap besok. Oh datang dia keren. Kemarin kemana aja? Berombel mau bintang berencong. Nyai tahu. Gorong nih bocah gorong emang. Ketahuan semua. Makanya bertetangga kudu lillahi ta'ala, bersaudara kudu lillahi, semuanya ketahuan. Rekayasa kita karena kita sama-sama masih begini. Tahu? Makanya saya menjaga jamaah saya gitu ya. Bukan sok-sok saya paling banyak, nauzubillah bukan. Tapi ketika seperti siapa Ubah Suralmarhum, terus siapa Nyai Mia, terus Nyai Sania, Sainia, ya kan? Cukil ya kan, lu mati juga jangan dulu, jangan sepeda, ya kan? Karena percaya sama saya, lah kita jaga. Dari mana ya nggak perlu, gua bukan orang perlu, entah dulu hubungannya roh, orang, bukan jasa. Makanya saya pesan sama kalian, mohon maaf, kalau diundang tahlil sama orang, anggap kita sedang tahlilan di rumah emak kita, di rumah kita sendiri. Akhirnya apa? Niatnya lillahi ta'ala, bener-bener baca Fatihahnya Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak komplain mau ada 10 Fatihah, tetap Fatihah. Orang komplain set Fatihah lagi lain kapan dulu. Kalau kita komplain berarti bukan orang tua kita itu. Nggak mungkin dong orang tua kita mati kita nggak usul, betul? Iya, baca 80 11 kali terus Yasin 11. Masya Allah. Kakak malah senang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita ataqoh baca kulhu 1000 kali. Karena ataqoh kubro dan dilanjutkan nanti dengan tahlilnya 70.000 kali. Buat orang tua kita siap. Ilmu khusyuk kan. Nah, orang lagi orang. Duduk begini. Tangan dong yang raba, beneran saya mah. Tangan dong yang raba.
ada kardus di sana minggir-minggir. Allah. Kardus boy. Allah. Buka bola kurang peci dibuka. Allah. Saya tanya jujur, fakta apa halu? Fakta apa bukan? Kenapa bisa begitu? Karena bukan orang tuanya. Ada kesel ntar pulang. Besok waktu Ustadz jangan semimpin lagi. Selangkangan berarti ini. Komplain. Kenapa? Karena di sini ini berbahaya. Ayo saya pesan sama kalian semua, termasuk nih ibu nih suka diundang ya. Sekarang biar ya ustazah pada mimpin ya kan. Pokoknya bentar lagi pengalihan. Pokoknya ntar ustaz pemimpin kita lu proyek semua ntar diambil sama ustazah pokoknya mantap. Lu tungguin aja ntar. Lu kagak percaya akhir zaman bakal begitu. Akhir zaman bakal begitu. Tugas-tugas laki-laki. Lah sekarang gunting rambut. Di kampung-kampung udah megang siapa? Mama udah turun tangan ustazah 40 hari. Yang megang sekarang kebanyakan. Bahkan hal-halan mama pada turun tangan. Bapak-bapaknya pakai daster semuanya. Waduh, pokoknya habis. Emang bakal begitu akhir zaman mah. Ini berbahaya. Tapi walaupun begitu adanya, tolong. Kalau kalian mengikuti itu, ibarat kata kita sedang mengukurin orang tua kita. Lagi ngedoain orang tua kita. Mau lama, mau panjang, mau sebentar, ikutin baik, khusyuk, jangan komplain. Jangan kayak jangan, itu nunjukin kita itu kesel, kita itu kagak sabar. Jangan, nggak boleh, sedih, nggak boleh, paham? Walaupun panas tahan aja dulu, tahan, ntar pulang minum Sprite, beres semua, dahaga hilang. Tapi ingat, minumnya pada waktu setelah maghrib. Itu kan iklan Sprite, betul? Jadi sabar aja dulu, sabar untuk orang tua kita. Mudah-mudahan sebagai berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah masih kedewasaan ya kepada kita, kebersihan hati, kefokusan jiwa, biar kita ini fokus melangkah menuju husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertemu di wal akhirat. Mudah-mudahan